Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru mempunyai semangat koreksi total atas apa yang diterapkan oleh Presiden Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlaku dari tahun 1966 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi di Indonesia berkembang semakin pesat, walaupun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di Indonesia. Selain itu, kesenjangan sosial juga terjadi di masyarakat Indonesia. Presiden Soeharto memulai Orde Baru dalam lingkungan kehidupan politik di Indonesia secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh oleh Presiden Soekarno pada penghabisan masa kedudukannya. Apa saja sih ciri-ciri pemerintahan pada masa Orde Baru? Yang pertama ada Dwi Fungsi ABRI. Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN, korupsi, solusi, dan nepotisme dalam rezim Orde Baru. Yang kedua ada terbatasnya pilihan politik. Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik yaitu PDI, PPP, dan Golongan Karya atau Golkar. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik, namun menyederhanakan pilihan politik justru menguatkan golongan karya. Kejadian ini dapat dimungkinkan karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan golongan karya seperti peraturan monoloyalitas PNS. Yang ketiga ada pembangunan yang masif. Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pemerintahan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pada tahun 1965. Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia. Melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung secara lancar dan perekonomian kembali normal. Namun, kebijakan penanaman modal ini disebut hanya menguntungkan keluarga cendana karena sebagian besar bisnis di Indonesia saat itu dikelola oleh anggota keluarga Soeharto. Yang terakhir ada pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintah sentralistik ini berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan sekaligus penerapan kebijakan politik. Tujuan pokok antara lain, yang pertama, melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian ini mencakup dari keseluruhan tanpa terkecuali untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada masa Orde Lama. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang terakhir, membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi. Created using Powtoon.